Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan ini pemirsa, saya ingin berbagi berita dari Pekanbaru. Sekilas saya lihat beritanya bahwa ada kelompok kriminal yang ditangkap oleh polisi karena memalsukan surat hasil tes PCR COVID-19. Tapi ini beritanya video ya, jadi saya mau putarkan dulu biar lebih jelas. Putar sedikit saja. Jadi aksi pelaku diketahui karena tidak ada barcode khusus. Ini kayaknya kurang profesional nih pemalsunya, amatir. Barcode aja dia nggak bisa buat. Oke. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Modus pemalsuan surat hasil tes PCR. Oke. Kerap ditemui pada oknum penumpang yang hendak berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta. Seolah tak menghiraukan maraknya penyebaran kasus COVID-19, tangan jahil pelaku terus melancarkan aksinya. Lantas, 5 pelakunya. dari dalam dibalik pemalsuan surat hasil tes PCR. Ikuti penelusuran kami. Tidak repot dengan biaya tes. Pemalsu surat PCR berhasil terjaring saat melakukan pemeriksaan dokumen keberangkatan dengan pihak bandara. Tak bosan, alasan para pelaku hanya tidak ingin repot lantaran untuk terbang menuju Jakarta. Jadi mereka bukan jual ya. Mereka dari Pekanbaru mau ke Jakarta. Tidak mau keluar uang. Padahal satu orang PCR berapa? 200.000? Mungkin 200.000 ya. Sedikit bisa komputer gitu. Buat surat nggak ada barcode ketangkap. Tindukan perkara mengganti fakta pada pihak kepolisian. Menurut polisi, para pelaku hanya ingin tidak repot dengan biaya tes. Kami sampaikan ya, kejadian yang akan penumpang yang akan bandara, di mana waktu itu sudah diamankan di kantor APSEC. Orang ini kan terbagi ke dalam, kita bagi ke dalam pengurus hasil swab PCR-nya. Memang mereka membuat ini hanya untuk kepentingan pribadi. Itu hasil penyelidikan kita. Sudah kita periksa laptop yang digunakan juga. Memang baru sekali itu dia melakukan di laptop itu kan kelihatan tuh di ininya, recent ininya berapa kali dia sudah yang kita terapkan pesan. Jadi saya pernah terbang dari Jakarta Soekarno-Hatta ke Surabaya di saat COVID. Saya memang tes. Jadi waktu saya beli tiket itu di situ ada semacam iklan, ada beberapa tempat tes di bandara. Saya tes di bandara. Di situ pun tesnya tergantung tujuan, bandara tujuan. Jadi bandara tujuan tertentu hanya cukup PCR, cukup rapid. Bandara tertentu harus antigen, bandara tertentu harus PCR gitu. Dan ada yang hanya cukup hembus napas saja gitu. Begitu. Tiup balon ya. Tiup balon, dari balon itu mungkin ada udara. Itu yang akan dicek lab sama petugas. Sebenarnya kalau kita
tanya dulu, cek dulu bagaimana proses pemeriksaan. Harusnya bisa tahu bahwa dokumen yang mereka buat ini gampang banget untuk terdeteksi palsu karena ada mesin dan ada sistem di bandara itu. Jadi ketika di bandara mereka cek aplikasi Peduli Lindungi. Di situ hasil tes PCR ada nomor serinya terekam di situ. Gitu loh. Karena yang melakukan tes PCR itu petugas bandara. Kalau kita sekonyong-konyong kita bawa dokumen palsu, ini nggak masuk ke sistem kecuali bisa meretas sistem mungkin ya. Kalau you bisa meretas sistem, bisa tuh memalsuin dokumen. Nggak perlu dokumen hard copy ini, nggak perlu. Yang perlu kan di sistemnya. Walaupun dokumen ini nggak ada, tapi kalau di sistem sudah terrecord, lolos saja. Tapi kalau bawa dokumen ada barcode sekalipun, kalau tidak match dengan sistem petugas yang di bandara, ini tidak akan bisa lolos. Itu pemirsa. Jadi ini mungkin kena pasal apa saya nggak tahu, cuman ya rugi juga. Walaupun mungkin karena mereka bukan tidak, karena dokumen ini hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dijual, mungkin hukumannya ringan. Tapi meskipun demikian, lebih baik kita buat dokumen yang seharga 200-300 ribu saja daripada harus dihukum 1 bulan atau 2 bulan. Malu juga ya, hanya karena demi uang sedikit sampai masuk berita lagi, masuk TV, Kompas TV lagi itu. 163 ayat 2. Jadi siapa yang menggunakan itu kita terapkan 263 ayat 1, kemudian yang membuat kita terapkan 263 ayat 1 ayat 1-nya. Yang menggunakan tadi ayat 2, yang membuat ayat 1. Itu ancaman hukumannya sama, yaitu 6 tahun penjara. 6 tahun penjara pemirsa, ancaman, tapi aktualnya ya nggak tahu. Kalau nasibnya baik ya bisa bebas, kalau nasibnya nggak baik ya minimal kalau 2/3 berarti 4 tahun atau 2 tahun. Walaupun 2 tahun ya rugilah, hanya nyelamatin uang PCR 300 ribu harus dihukum 2 tahun. Mungkin ya pikiran pemalsu ini begini, kalau ketahuan hanya nggak bisa lewat aja, nggak bisa lewat, udah nggak bisa naik pesawat, pikirnya begitu, tidak akan ditangkap. Ternyata sekarang petugas ya ketat juga ya. Ya salut juga sama petugas, bagus juga mereka menerapkan aturan yang ada. Cuman mudah-mudahan mereka menegakkan aturan ini tidak tebang pilih. Jangan karena dia pejabat atau keluarga jadi diloloskan saja karena orang lain, apalagi kalau ada nego-nego gitu. Wah ini gimana, ya udah nego-nego aja, nego. Nah mudah-mudahan nggak seperti itu petugas-petugas kita yang di lapangan, karena urusan COVID ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya hajat hidup keluarga mereka sendiri, tapi seluruh masyarakat dunia tentunya yang akan dirugikan kalau mereka nggak menegakkan aturan dengan benar. Demikian berita yang saya bahas kali ini pemirsa. Jika Anda ada masukan silahkan komentar di kolom komentar, dan jika Anda dengar bunyi teng-teng silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.